Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu teori pemilihan jabatan karir Holland dan teori pemilihan jabatan karir Hartog. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Hikman dengan NIM 21040450001. Nah, teman-teman sekalian, pada pembahasan pertama ini saya akan membawakan materi mengenai teori pilihan jabatan John L. Holland. Dalam teori, John L. Holland mengajukan teorinya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menandakan science telah ada. Pada intinya, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya dan teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan penting. Berdasarkan pengalaman yang cukup luas sebagai seorang konselor vokasional dan bekerja dalam klinik, dan juga didasarkan oleh inventory kepribadian disusun oleh atas dasar minat, maka John Holland merumuskan tipe kepribadian menjadi 6 golongan. Setiap golongan dijabarkan ke dalam model teori tersebut. Model orientasi ini merupakan suatu rumpun perilaku penyesuaian yang khas. Setiap orang memiliki urutan orientasi yang berbeda, dan hal inilah yang menjawabkan mengapa setiap orang itu mempunyai corak hidup yang berbeda-beda pula. Nah, adapun pokok-pokok pikiran dalam teori pilihan jabatan Holland. Yang pertama, pilihan suatu pekerjaan atau jabatan adalah merupakan pernyataan dari kepribadian seseorang. Kedua, kreatif vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis. Dengan pengertian lain, seseorang dapat mengadakan interpretasi terhadap orang lain didasarkan atas pergaulan dengan teman-temannya, pakaiannya, perilakunya, serta pekerja yang sedang ditekuninya. Yang keempat itu, inventory minat adalah merupakan inventory kepribadian. Individu-individu yang memasuki suatu pekerjaan atau jabatan yang sama disebutkan karena mereka memiliki kepribadian dan sejarah kepribadian yang serupa. Maka dari setiap itu, jabatan atau pekerjaan akan menarik bagi individu-individu yang mempunyai kepribadian yang sama atau serupa. Nah, yang kelimanya itu disebabkan oleh karena individu-individu berada dalam suatu kategori atau suatu rukun pekerjaan memiliki kepribadian yang sama atau serupa, maka mereka akan menanggapi situasi dengan cara yang sama atau serupa, dan lebih lanjut akan membentuk lingkaran hubungan antar pribadi. Nah, yang keenam itu adanya kepuasan. Kepuasan kemantapan atau hasil prestasi kerja itu akan dapat dicapai oleh individu tergantung dengan kongruensinya antara kepribadian individu dengan lingkungan di mana individu itu bekerja. Nah, yang ketujuh itu pengetahuan tentang kehidupan adalah seringkali dia tersusun dan tidak terpisah dari badan tubuh, ilmu pengetahuan psikologi dan sosiologi. Nah, yang kedelapan itu terdapat dalam model lingkungan ada suasana pekerjaan yaitu realistis, intelektual, pelayanan, sosial, pengertian, usaha, dan artistik. Masing-masing suasana diwakili oleh suatu tipe kepribadian tertentu, dan masing-masing suasana ditandai oleh keadaan fisik yang menimbulkan tekanan dan masalah tertentu. Setiap tipe-tipe merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas, budaya, dan pribadi yang ada di sekitarnya. Nah, yang kesembilannya itu individu berusaha untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan bertujuan untuk melaksanakan potensi-potensi yang dimilikinya, menyatakan sikap dan nilai-nilai yang dimilikinya, mengambil peranan di dalamnya, serta menghindari berbagai peranan dan problema yang tidak dikehendaki atau disebutinya. Ya, yang ke-10 itu
Perilaku seseorang dapat dipahami dan dibaca melalui bagaimana terjadinya interaksi antara pola kepribadian dengan lingkungannya. Pemahaman pola interaksi bermanfaat digunakan terutama dalam pemilihan job training dan pekerjaan, tingkat keberhasilan dalam pekerjaan, mobilitas pekerjaan, dan lain-lainnya. Dan yang ke-10, di dalam masyarakat pada umumnya, individu dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 6 model orientasi. Setiap tipe merupakan hasil dari suatu proses interaksi antara faktor hereditas, budaya, dan pribadi-pribadi di sekitarnya. Kelompok sifat-sifat pribadi ini kemudian akan membentuk sejumlah potensi khusus untuk mendapatkan keberhasilan dan apresiasi tertentu. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian mengenai pokok-pokok pikiran teori pilihan jabatan menurut John Holland. Nah, kita akan melangkah ke tipe-tipe kepribadian menurut teori jabatan John Holland. Yang pertama itu realistis. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan misalnya, teman-teman sekalian, operator mesin, operator radio, super truk, petani, penerbang, pengawas bangunan, ahli listrik, dan pekerjaan lainnya yang sejenisnya. Yang kedua yaitu intelektual. Model orientasi ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja seperti ahli fisika, ahli biologi, ahli antropologi, matematika, pekerjaan penelitian, penulis, karya ilmiah, editor penerbitan ilmiah, meteorologi, astronomi, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain sejenisnya, teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga itu tipe kepribadian sosial. Orientasi tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan seperti guru, pekerjaan sosial, konselor, misionari, psikolog klinik, terapis, dan pekerjaan lain yang sejenisnya, teman-teman. Jadi pekerjaan atau tipe kepribadian sosial ini pekerjaan yang selalu berhubungan atau berinteraksi kepada sesama manusia atau sesama masyarakat. Nah, tipe kepribadian yang keempat ini, teman-teman sekalian, yaitu konvensional. Model tipe ini kecenderungan preventif, vokasional, termasuk seperti kasir, sekretaris, pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank, ahli statistik, analisis keuangan, pengkaji anggaran biaya, ahli perpajakan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain sejenisnya. Tipe kepribadian yang ada itu orientasi memiliki ciri diantaranya menggunakan keterampilan yang berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain, menganggap dirinya paling kuat, jantan, mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain, mengenai tugas sosial, hati yang bisa terhadap kekuasaan, status kepemimpinan, dan agresif dalam kegiatan insan. Preferensi vokasional tipe ini termasuk yaitu pedagang, politikus, manajer, pimpinan eksekutif, perwakilan dagang, konsultan, hubungan industri, permotoran, pertandingan olahraga, dan pengusaha atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, tipe kepribadian yang ketujuh yaitu artistik. Model orientasi artistik memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat tidak sosial, untuk menyesuaikan diri, lebih menyukai menghadapi keadaan sekitar dengan melalui ekspresi diri, menghindari keadaan yang bersifat interpersonal, dan keterampilan fisik. Preferensi vokasional tipe ini termasuk ahli musik, ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, penyair, seniman, atau artis, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenisnya. Nah, di dalam teori John Holland, adapun dijelaskan mengenai perkembangan pekerjaan atau jabatan individu, yaitu bagian pertama ini orang dan pengembangnya, the person his development. Pekerjaan atau jabatan pada individu secara hierarkis selalu berorientasi pada penyesuaian meliputi realistis, intelektual, sosial, profesional, usaha, dan artistik.
Setiap model orientasi memiliki corak yang relatif berbeda-beda dan dinyatakan dalam bentuk kecenderungan untuk mempergunakan cara-cara dalam menghadapi berbagai masalah sehari-hari, keterampilan dalam segi pergaulan. Nah, yang kedua itu model orientasi pribadi, the model person orientation. Di dalam model orientasi pribadi terbagi beberapa lagi teman-teman sekalian. Yang pertama itu orientasi realistis. Lingkungan realistis ditandai dengan tugas-tugas yang konkret, fisik, eksplisit, yang memberikan tantangan bagi penghuninya untuk dapat memecahkan masalah yang lebih efektif, seringkali memerlukan bentuk-bentuk kecakapan, gerakan, dan ketahanan tertentu. Yang kedua itu orientasi intelektual. Lingkungan ini ditandai dengan berbagai tugas memerlukan berbagai kemampuan yang abstrak dan kreatif, bukan tergantung pada pengamatan pribadinya. Untuk dapat memecahkan masalah efektif dan efisien, perlukan intelijensi imajinasi serta kepekaan terhadap berbagai masalah yang bersifat intelektual dan fisik. Yang ketiga itu orientasi sosial. Orientasi ini memiliki ciri kebutuhan akan kemampuan untuk menginterpretasi dan mengubah perilaku manusia, serta minat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Secara umum, orientasi kerja dapat menimbulkan rasa harga diri dan status. Keempat itu orientasi konvensional. Orientasi konvensional ditandai dengan berbagai macam tugas dan pemecahan masalah, memerlukan suatu proses informasi verbal dan matematis, serta kontinu, rutin, konkret, dan sistematis. Berhasilnya pemecahan masalah akan nampak dengan jelas memerlukan waktu yang relatif singkat. Nah, yang kelima itu orientasi usaha ditandai dengan berbagai macam tugas yang menitikberatkan kepada kemampuan verbal yang digunakan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Nah, yang keenam itu orientasi artistik. Orientasi artistik ini ditandai dengan berbagai macam tugas dan masalah yang memerlukan interpretasi dan kreasi bentuk-bentuk artistik melalui citra rasa, perasaan, dan imajinasi. Dengan artian lain, orientasi artistik lebih menitikberatkan kepada menghadapi keadaan-keadaan sekitar, dilakukan dengan menulis ekspresi diri dan menghindari keadaan yang bersifat intrapersonal, keteraturan, atau keadaan yang menuntut keterampilan fisik. Nah, itu mungkin beberapa penjelasan mengenai model orientasi pribadi atau model person in orientation. Nah, menurut Holland juga di dalam teorinya terdapat tingkat hierarkis, the level hierarchy. Menurut Holland bahwa seseorang dalam memilih pekerjaan atau jabatan itu tergantung pada tingkat intelijensinya dan penilaian terhadap dirinya sendiri atau self-evaluation, yaitu variabel-variabel yang dapat diukur dengan tes intelijensi dan skala status diri. Lebih lanjut, diasumsikan bahwa status diri adalah merupakan percerminan diri gambaran umum yang meliputi kebutuhan atas status, tingkat kesanggupan dan kemungkinan sanggupan, serta penghargaan diri dan kaitannya dengan orang lain. Nah, yang keenam itu interaksi antar pribadi dan lingkungan jabatan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa di dalam proses pemilihan pekerjaan di atas sertai oleh sederetan atas sejumlah faktor-faktor pribadi, meliputi pengetahuan tentang diri, self-knowledge, dan evaluasi diri, self-evaluation, dan pengetahuan tentang klasifikasi atau jabatan, arah atau lokasi informasi, dan tingkat perbedaan antara dua dan dalam lingkungan pekerjaan. Tingkat hierarki perkembangan dan sejumlah atau sederetan dari faktor-faktor lingkungan meliputi luasnya potensi lingkungan, tekanan sosial, bersumber dari keluarga dan teman-temannya, penilaian pada majikan dan potensi diri dari majikan, dan pembatas-pembatasannya yang berasal dari sumber sosial, ekonomi, lingkungan, fisik. Nah, lebih lanjut, yang ketujuh itu ada namanya peranan dari hierarki perkembangan. Dalam perkembangan, seseorang akan terbentuk sederetan tingkatan sedemikian rupa sehingga orang memiliki urutan kecenderungan terhadap pendampingan pekerjaan. Dalam pengertian analisis, urutan ini muncul secara analog sebagai akibat dari riwayat kehidupan psikoseksual. Hakikat hierarki ini mengakibatkan tingginya tingkat fiksasi dan kemudian munculnya orientasi menggambarkan rencana-rencana untuk meningkatkan tingkat perkembangannya yang berpengaruh terhadap kedewasaan kepribadiannya. Yang kedelapan, pengetahuan
pribadi dan pekerjaan, personal and professional development. Pengetahuan diri sendiri mempunyai peranan penting dalam meningkatkan ukres atau mengurangi stres. Ketepatan dengan seseorang, pengetahuan diri diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan berbagai kemungkinan lingkungan, dipandang dari sudut kemampuan atau dipandang dari sudut kemampuan diri sendirinya atau individu tersebut. Nah, yang terakhir itu menurut teori Holland, ada pengaruh dari luar. Berbagai macam faktor dari pengaruh terhadap hierarki perkembangan seseorang, kesempatan jabatan. Misalnya, menentukan luasnya kemungkinan pilihan pekerjaan dan tekanan sosial yang diberikan orang mempunyai peranan penting yang ada hubungan erat. Juga hubungan antara anak dengan orang tua pada waktu masa anak-anak mempunyai pengaruh yang penting dalam membentuk hierarki perkembangan dari sebuah jabatan. Walaupun hubungan ini hanyalah merupakan salah satu aspek dari berbagai pengaruh lingkungan terhadap pilihan jabatan kita atau jabatan seseorang individu. Nah, itu mungkin pembahasan mengenai teori jabatan menurut John Holland. Nah, kita akan melangkah teori jabatan menurut Hapop. Jadi teman-teman sekalian tetap stay dalam video ini. Nah, kita melangkah ke materi kedua dalam video kali ini, yaitu teori pemilihan jabatan menurut Hapop. Teori jabatan menurut Hapop, di dalam teori tersebut, agar seseorang mempunyai pilihan yang tepat terhadap suatu pekerjaan, jabatan, atau karirnya, Hapop mengemukakan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari 10 butir yang kemudian dijadikan tulang punggung dari teorinya. Butir-butir dari teori pemilihan jabatan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dimaksud di antara termasuk kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Kebutuhan psikologis diantaranya kebutuhan disayangi, kebutuhan untuk dihargai dari orang lain. Setiap individu akan menghadapi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis memiliki pengaruh kepada individu bersangkutan, yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka dari itu, menurut Hapop disimpulkan bahwa reaksi individu terhadap kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis memiliki pengaruh terhadap arah pilihan jabatan. Yang kedua itu pekerjaan jabatan atau karir dipilih oleh jabatan yang diyakini bahwa jabatan itu paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Individu memilih pekerjaan, jabatan atau karir adalah jabatan yang paling memenuhi kebutuhan yang paling diinginkan oleh orang atau seseorang yang memiliki kebutuhan yang kuat akan kebutuhan status dan penghargaan dari orang lain, memiliki kecenderungan akan mengejar kedudukan yang paling diinginkan dan yang paling dapat memenuhi kebutuhannya akan status dan penghargaan dari orang lain. Demikian pula halnya dengan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pekerja yang diinginkan. Yang ketiga itu pekerjaan, jabatan atau karir tertentu dipilih oleh seseorang. Pekerjaan, jabatan atau karir tertentu dipilih seseorang apabila untuk pertama kali dia menyadari bahwa jabatan itu dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhannya. Orang menyadari tentang berjenis-jenis pekerjaan dengan berbagai situasinya, dan secara langsung dia akan menyadari bahwa pekerjaan itu dapat memberikan pengalaman yang memuaskan dan yang lainnya memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan dan mengecewakan. Pemahaman yang diperoleh ini mengakibatkan seseorang akan tertarik atau menghindari terhadap pekerjaan tertentu. Menurut Hapop, pada saat inilah pemilihan jabatan baru dimulai. Kebutuhan yang timbul mungkin bisa diterima secara intelektual yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Nah, yang keempat yaitu informasi mengenai jabatan akan membantu dalam pemilihan jabatan karena informasi tersebut membantunya di dalam menemukan apakah pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya dan membantu untuk mengantisipasi beberapa jauh kepuasan yang dapat diharapkan dalam suatu pekerjaan bila dibandingkan dengan pekerjaan lain. Maka dari itu, pengetahuan mengenai rintang yang cukup luas
mempunyai dampak tertentu terhadap arah pilihan jabatan seseorang. Nah, yang kelima itu kepuasan dalam pekerjaan tergantung pada tercapai atau tidaknya pemenuhan kebutuhan seseorang. Jadi, tingkat kepuasan ditentukan oleh perbandingan antara yang diperoleh dan apa yang diinginkan. Selama perbandingan itu dapat dipelihara, maka seseorang akan selalu terikat dengan pekerjaannya tanpa berpindah ke lapangan kerja lain. Nah, yang terakhir itu bagian keenam, kepuasan kerja dapat diperoleh dari suatu pekerjaan yang memenuhi kebutuhan sekarang atau dari suatu pekerjaan yang menyajikan terpenuhi kebutuhan di masa mendatang. Nah, yang terakhir menurut pemilihan jabatan Hapog, pilihan pekerjaan itu selalu dapat berubah apabila seseorang yakin bahwa perubahan tersebut lebih baik untuk pemenuhan kebutuhannya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi pemilihan jabatan menurut teori Hapog. Baiklah teman-teman sekalian, itu mungkin sedikit penjelasan saya mengenai kedua teori, yaitu pertama teori pemilihan jabatan menurut John Holland dan kedua itu teori pemilihan jabatan menurut Hapog. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya di dalam video kali ini, karena kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Dan semoga video kali ini yang saya sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemilihan jabatan teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Saya menutup di akhir video kali ini dengan mengucapkan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.